Setiap tahun, Ferrari selalu menjadi tim yang paling ditunggu-tunggu perilisan mobilnya dan selalu membawa harapan bagi tifosi jika senjata baru mereka bisa memboyong kembali gelar juara yang sudah absen selama 16 tahun lamanya. Kali ini giliran SF24 yang hadir untuk memikul ekspektasi tahunan dari fans Ferrari. Paling tidak secara tampilan, Ferrari berhasil menghadirkan nuansa optimis di mobil barunya. Ketika F1 sedang diserang oleh penghitaman massal, Ferrari semakin menyalahkan warna merah yang jadi identitas kuat pabrikan Italia tersebut. Warna merah tersebut dipadukan dengan aksen garis putih dan kuning keemasan yang mengingatkan kita akan livery dari Ferrari 499P yang memenangkan balap Le Mans 24 jam tahun lalu. Kami suka dengan sentuhan warna merah di salah satu flap front wing yang tersambung ke bagian hidung dan di sayap belakang. Bahkan wheel cover pun juga diberi warna dan membuat kesan merah menyalanya semakin kuat. Overall kami sangat suka dengan livery terbaru di mobil SF24 yang akhirnya Ferrari lebih berani untuk bermain soal komposisi warna dan meminimalisir hitam karbon yang jadi tren. Tapi dengan corak secantik ini, percuma dong kalau performanya tetap lucu dan ajaib di sirkuit. Untuk mencegah hal itu terjadi, Ferrari melakukan banyak perubahan yang diklaim kalau 95% bagian dari mobil SF24 adalah baru demi bisa melawan dominasi Red Bull. Apa saja modifikasi yang Ferrari buat di mobilnya? Dimulai dari bagian depan, Ferrari beralih dari model moncong yang runcing menjadi lebih besar dan lebih flat. Area ini akan menjadi penentu kemana airflow akan diarahkan ke belakang mobil. Dengan desain seperti demikian, Ferrari ingin jika airflow diarahkan dengan direksi yang konsisten di sepanjang area hidung dan suspensi. Tapi sisi negatifnya adalah energi dari airflow yang diterima dari moncong hidung flat tidak sebesar desain sebelumnya yang runcing. Sebagai penggantinya, Ferrari memindahkan elemen penyangga antara main plane dengan flap pertama untuk saling berdekatan di bawah moncong. Ini akan menghasilkan efek venturi yang kecil ketika airflow masuk ke dalam sela-sela penyangga flap tersebut dan sedikit meningkatkan energi dari airflow yang mengarah ke area bawah hidung sampai underfloor. Lalu selanjutnya di area flap front wing sendiri, secara geometri memang ada perbedaan kalau dibandingkan update terakhir musim lalu. Lekukannya lebih rata dan tidak mempunyai elemen-elemen penghasil vortex seperti yang ada di front wing SF23. Meskipun aliran udara yang dihasilkan akan lebih bersih, tetapi itu tidak akan cukup kuat ketika berhadapan dengan tire wake yang sifatnya merusak. Diperlukan aliran outwash yang kuat untuk bisa mengarahkan tire wake tersebut menjauh dari area dalam mobil. Dan di desain sayap depan terbaru, Ferrari nampaknya menghilangkan elemen penghasil outwash tersebut. Kemudian beralih ke bagian suspensi, Ferrari masih mempertahankan desain pushrod dengan modifikasi berupa komponen wishbone atas depannya yang diangkat lebih tinggi di SF24. Hal itu bertujuan untuk membentuk elemen anti-dive yang agresif dengan wishbone atas belakangnya yang letaknya lebih rendah untuk mendapatkan kestabilan mekanikal ketika mengerem dan tikungan cepat. Lalu kita beralih ke tengah. Ferrari merombak cukup banyak bagian di sini. Paling jelas, tentu perubahan sasis yang membuka kemungkinan bagi Ferrari untuk mengutak-ngatik desain di area sidepod. Sasis baru bisa kita lihat dari peletakan SIS atau Side Impact Structure yang nampak menonjol di bagian floor setelah sebelumnya elemen ini ditaruh di bawah undercut sidepod di dua mobil edisi sebelumnya. Ubahan di sidepod terlihat dari bagian inlet dengan area penampang atau lip underbite ala-ala Red Bull yang jadi trending musim ini. Secara penerapan, desain underbite Ferrari memang tidak seagresif Aston Martin atau Red Bull, karena Ferrari masih mempertahankan desain lubang inlet sidepod. Meskipun inletnya lebih kecil dan lebih ramping, tetapi desain geometrisnya tetap sama, masih lumayan lebar jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Mesin Ferrari mungkin masih membutuhkan sistem pendinginan yang ekstra untuk mesinnya yang dalam 2 tahun terakhir seringkali alami masalah reliabilitas ketika overheating. Masalahnya adalah desain semacam ini memiliki potensi drag yang cukup besar. Belum lagi jika memikirkan bocoran airflow dari inlet radiator yang bisa mengganggu aliran udara di sidepod dan floor. Setidaknya elemen lip underbite bisa mengatasi dan meminimalisir hal tersebut. Lekukan sidepod juga berubah karena modifikasi di bagian inlet dan sasis otomatis membuat bagian undercut di SF24 menjadi lebih luas dan bisa didesain secara agresif oleh Ferrari. Jika di dua mobil sebelumnya konsep sidepod Ferrari adalah outwash dengan mengalirkan airflow ke sisi luar floor, maka di 2024 mereka sudah mengusung konsep undercut flow dan downwash secara 100%.
Secara downforce mungkin tidak akan sebesar desain outwash, tetapi undercut akan memberikan Ferrari konsistensi airflow dan drag yang lebih kecil untuk efisiensi aerodinamika. Tinggal bagaimana Ferrari mendesain floor mereka supaya lebih kompatibel dengan airflow yang dihasilkan oleh undercut sidepod. Untuk sekarang mereka masih memakai floor yang sama dengan tahun lalu, dan kemungkinan akan diberikan upgrade langsungan di Bahrain pekan depan. Engine cover di SF24 mengadopsi model Canon seperti di Alpine, yang berguna untuk mengalirkan udara buangan dari exit radiator supaya tidak mengacaukan airflow yang ada di atas dan belakang sidepod. Salah satu desain unik di mobil baru Ferrari adalah cara mereka mengeksploitasi penyangga halo di belakang kokpit yang diberikan rongga udara untuk aerodinamika. Lebih dari itu, ada juga lubang exit udara yang kabarnya dipakai sebagai exit dari S-duct yang terhubung dari inlet di bawah kokpit. Musim lalu, lubang semacam ini juga ada, tetapi tidak jelas juga peruntukannya untuk apa. Bisa jadi untuk pendinginan atau memang karena aerodinamika supaya lebih efisien. Lalu masuk ke bagian belakang, Ferrari masih mempertahankan desain pull rod di suspensinya. Itu membuat Ferrari dan Haas menjadi dua tim tersisa yang masih memakai pull rod di suspensi belakang. Mayoritas tim beralih ke suspensi push rod karena keuntungan aerodinamika, seperti ruang suspensi yang lebih lega untuk memaksimalkan airflow yang lewat ke diffuser dan bisa dipakai dengan model gearbox yang ramping. Direktur teknis Ferrari, Enrico Cardile, menyatakan kalau timnya sudah menguji coba suspensi push rod di simulasi, tetapi hasil yang mereka dapat ternyata tidak sebagus dengan model suspensi yang ada saat ini. Meskipun masih mempertahankan pull rod, tetapi suspensi belakang ini diklaim sebagai sebuah terobosan yang inovatif karena susunan mekanikal dan geometrinya secara garis besar memang berbeda. Kaki-kaki suspensinya lebih pendek, terutama penyangga rodnya, yang digeser lebih ke belakang, dan wishbone atas depannya agak diturunkan ke bawah untuk menciptakan efek anti-squat. Mounting internalnya juga diklaim dirombak secara keseluruhan untuk memperbaiki kestabilan mekanikal yang dihasilkan oleh SF24. Ini berhubungan juga dengan desain gearbox Ferrari yang baru dan lebih pendek, yang membuat sasis mobilnya lebih panjang 5 cm dan memberikan ruang yang lebih banyak bagi tim untuk merombak suspensi belakangnya. Selain suspensi, bagian sayap atau rear wing juga sedikit diubah, terutama di bagian lekukan main plane yang lebih rata untuk memaksimalkan efisiensi aerodinamika, serta potongan end plate yang mengikuti tren musim lalu. Secara overall, memang benar, Ferrari memberikan mobil yang benar-benar baru secara desain, meskipun harus diakui, rasanya tidak ada yang spesial secara aerodinamika dari paket yang dirilis hari Selasa kemarin tersebut. Tidak buruk, tapi juga tidak ada yang bagus juga. Langkah yang Ferrari ambil masih berada di batas bermain aman. Namun jika kita melihat tujuan Ferrari, sepertinya desain biasa saja dari SF24 ini bisa dimaklumi. Ferrari tidak mengutamakan desain aero atau downforce yang muluk-muluk atau yang super agresif. Ferrari hanya memprioritaskan satu hal, yaitu membuat mobilnya lebih mudah dikemudikan dan bisa lebih konsisten ketika dipakai long run. Seperti yang kami bahas tahun lalu, peningkatan performa Ferrari di paruh kedua musim 2023 bukan karena adanya penambahan downforce, tapi lebih karena perbaikan dari sisi efisiensi aerodinamika dan optimalisasi settingan mobil yang membuatnya lebih mudah dikemudikan. Bermula dari perubahan oversteer ke understeer yang berujung ke kemenangan Sainz di Singapura, sampai kemudian Ferrari menyesuaikannya lagi supaya bisa lebih cocok ke Charles Leclerc dan mengantarkannya meraih 4 pole dan 3 podium dalam 6 balapan terakhir musim lalu. Semua itu Ferrari raih dengan cuma memperbaiki perilaku mobil di sirkuit saja, dan mereka sama sekali tidak mengubah downforce yang ada. Ferrari percaya jika mobilnya memiliki jumlah downforce yang cukup oke sejak 2022 dan dibuktikan dari torehan pole position Charles Leclerc. Tinggal bagaimana mereka bisa tampil lebih konsisten saat balapan, dan untuk mewujudkan itu, memperbaiki keseimbangan mobil adalah harga mati dalam development Ferrari tahun ini. Dari simulator dan impresi pertama saat shakedown di Fiorano, Charles Leclerc mengungkapkan kalau SF24 memang lebih nyaman dan terasa lebih sehat dibanding mobil pendahulunya. Sulit untuk menilai sekompetitif apa Ferrari karena tim-tim rival juga nampak meyakinkan dengan desain barunya. Namun sekali lagi, setidaknya suasana di Maranello lebih positif, dan semoga saja warna merah ini membawa semangat yang menyala bagi tifosi di musim 2024. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.